Oke, baik. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kaitan antara dua perilaku kognitif, updating dan doping terhadap karakter seseorang dalam masa krisis, misalnya dalam pengambilan keputusan pandemi COVID-19? Selanjutnya, yang pertama itu ada updating. Menurut pendapat kami, pemimpin dan inovasi adalah dua hal yang harus selalu beriringan, yang dimana ada pemimpin, maka di sana ada sebuah inovasi dan gagasan baru. Yuki pada tahun 2007 menyebutkan bahwa perilaku kepemimpinan yang efektif akan melibatkan 3 perhatian atau tujuan, salah satunya adalah berorientasi pada perubahan. Jenis perilaku ini terutama memperhatikan perbaikan keputusan strategis, beradaptasi terhadap perilaku lingkungan, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi, membuat perubahan besar di bidang proses, produk, dan jasa, dan mendapatkan komitmen terhadap perubahan. Next. Dan yang selanjutnya ada doping. Menurut Ben Braley, bagaimana menggunakan doping untuk membantu kepemimpinan itu ada terdapat tiga poin. Yang pertama, berhenti sejenak untuk mengidentifikasi apa yang dikhawatirkan. Maksudnya di sini ialah keraguan diri adalah cara pikiran untuk memberitahu bahwa para pemimpin prihatin tentang sesuatu yang perlu ditanganin. Keraguan diri seringkali dikaitkan dengan adanya keputusan, tindakan atau peristiwa yang akan datang. Poin yang kedua yaitu identifikasi tindakan yang akan membantu untuk maju. Penjelasannya yaitu keraguan diri pemimpin muncul dan mulai khawatir bahwa mereka membuat keputusan yang salah. Dengan adanya penyebab kekhawatiran tersebut merupakan potensi dampak perubahan pemimpin terhadap orang lain. Mengatasi keraguan sendiri kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi bagi semua orang. Kemudian pemimpin dapat meningkatkan cara melakukannya untuk diri sendiri dan orang lain. Jika kekhawatiran tentang reaksi orang lain, tindakan yang kemungkinan besar mencakup memastikan bahwa para pemimpin telah mempertimbangkan bagaimana apa yang dilakukan pada mereka. Dan poin yang ketiga, ukur dan ulangi prosesnya. Setelah pemimpin mengambil tindakan untuk mengatasi perasaan ragu dan khawatir, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa apakah ada perbedaannya atau tidak. Jika perasaan ragu-ragu tersebut berkurang, maka kita berada di jalur yang benar. Jika belum, maka perlu melakukan koreksi atau coba yang lain. Next. Oleh karena itu, adanya updating dan doping dapat membantu para pemimpin memediasi impuls yang berlawanan untuk menyusun solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya dan dapat memberikan solusi baru tanpa bergantung pada pengalaman di masa lalu. Begitu juga sebaliknya, para pemimpin juga dapat mengacu kepada pengalaman mereka saat wawasan baru muncul. Dengan adanya dua perilaku kognitif ini, pemimpin bisa memberikan sebuah inovasi alternatif baru dengan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam hal penanganan COVID-19. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Tita Anggita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Surabaya serta penerapan PSBB dan koordinasinya dengan Pemprov Jatim. Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menerapkan gaya kepemimpinan, gaya pengambilan keputusan intuitif tanpa menimbulkan masalah baru dan merugikan pihak tertentu. Baiklah, menurut kelompok kami dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur serta penerapan PSBB antara Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Surabaya sudah dikoordinasikan dengan baik. Seperti dikutip dari Suara Surabaya.net, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Pemprov Surabaya dan di daerah hinterland lainnya tentang penerapan PSBB ini. Surat pengajuan penerapan PSBB diteruskan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum ke Kementerian Kesehatan. Setelah itu, PSBB Surabaya Raya ditetapkan lewat keputusan Menteri Kesehatan. Nah, nantinya Pemkot Surabaya ini akan memutuskan sendiri kapan PSBB mulai diberlakukan di daerahnya. Kemudian, masing-masing kepala daerah itu akan menerbitkan peraturan sendiri untuk sebagai pijakan untuk melaksanakan PSBB di daerahnya. Kemudian, hal apa saja yang diperhatikan dalam menerapkan gaya pengambilan keputusan intuitif ini? Yang pertama yaitu organisasi harus mengandalkan struktur keamanan kontrol untuk mengelola kegiatan operasional dengan menerapkan respon yang cepat namun tetap terencana. Yang kedua yaitu memperkuat karakter pemimpin dengan pengalaman sebagai nilai penting bagi pemimpin tersebut. Ketiga, memperhatikan perilaku kognitif yang membantu pemimpin dalam menilai dan mengantisipasi masalah atau sering disebut dengan updating dan doping. Yang keempat yaitu pemimpin harus bersikap empati dengan memperhatikan dengan cermat kesulitan yang harus
yang dihadapi oleh masyarakatnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu memperhatikan komunikasi dalam mengatasi masalah tersebut. Komunikasi yang bijak dan rutin menunjukkan bahwa pemimpin memahami situasi dan menyesuaikan respon dengan bertambahnya informasi yang didapat. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5, di mana bagaimana cara pengambilan keputusan gabungan antara intuitif dan rasional untuk bisa menekan efisiensi waktu dan menambah efektivitas dalam menyelesaikan masalah COVID. Yang kita tahu situasinya sangat darurat, dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Nah, menurut kelompok kami, seperti yang kita tahu, pengambilan rasional di sini di mana pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap, padahal situasinya mungkin tidak selalu ideal. Nah, mengingat kita sering melakukan penilaian di mana untuk pengambilan harus dapat diterima dan masuk akal. Dan sini intuitif ini dapat melengkapi dengan menggunakan pengalaman atas kondisi yang sama dan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka itu menurut Surmayanto untuk menekan efisiensi waktu dan efektivitas bahwa pengambilan keputusan keduanya itu perlu adanya sesuatu yang dapat melakukan hal tersebut. Antara lain, yang pertama dibutuhkan kemampuan nalar atau pertimbangan yang matang. Hal ini bertujuan untuk setelah meneliti semua faktor yang berhubungan dengan suatu masalah dan segenap alternatif pemecahannya, mampu menetapkan sesuatu pemecahan terbaik yang dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga dapat dituntut berwawasan jauh ke depan, agar dapat mengantisipasi dan merencanakan aksi dan reaksi yang akan muncul akibat keputusan tersebut. Nah, yang kedua harus mempunyai watak kuat. Nah, watak kuat ini diperlukan untuk membuat keputusan yang terbaik pada waktu yang tepat dan mengumumkan juga pada waktu dan tempat yang tepat sehingga akan memperoleh hasil-hasil yang sesuai yang diharapkan. Nah, pada penanganan COVID ini, pemilihan dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, pelaksanaan tindakan yang tepat waktu dan menyesuaikan mekanisme tata kelola dan kondisi untuk mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat waktu, memprioritaskan layanan kesehatan esensial dan menyesuaikan konteks serta kebutuhan yang berubah, mengoptimalkan kapasitas tenaga kesehatan, menjaga ketersediaan obat-obatan, pelatihan dan suplai, mendanai kesehatan masyarakat, dan menghapus hambatan keuangan yang menghalangi akses, memperkuat strategi komunikasi untuk mendukung pemanfaat pelayanan sosial, memperkuat pemantauan layanan kesehatan, menggunakan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pengambilan keputusan di Indonesia dalam menangani COVID-19 dianalisis melalui dua jenis pengambilan keputusan, yaitu intuitif dan rasional. Apakah perbedaan dampak yang dihasilkan dari keputusan yang diambil secara intuitif dan rasional, dan seberapa besarkah dampak pengambilan keputusan baik secara intuitif maupun rasional terhadap upaya penanganan COVID-19 di Indonesia? Next. Baik, pengambilan keputusan intuitif dalam keberhasilan pengambilan keputusannya lebih cepat dan untuk digunakan di saat waktu yang mendadak seperti dalam pandemi COVID seperti ini. Peran pengambilan keputusan intuitif sebagai salah satu sumber yang memungkinkan pengambilan keputusan yang terjadi dalam kondisi kurangnya informasi dan penanggulangan permasalahan COVID-19. Dalam pengambilan intuitif, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 mengenai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pengambilan keputusan intuitif sebagai salah satu bentuk sumber yang memungkinkan pengambilan keputusan yang terjadi dalam kondisi kurangnya informasi dan penanganan permasalahan COVID-19. Proses pengambilan keputusan rasional, pengambilan keputusan ini memiliki informasi yang lebih lengkap dalam pengambilan keputusannya. Keputusan rasional mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, dapat diakuntabilitaskan dan dapat dijelaskan mengapa keputusan tersebut diambil. Pada pandemi COVID ini berlangsung lama, bahkan sampai berlangsung hingga Maret 2020. Pemerintah mengambil bentuk keputusan
penanganan COVID-19 ini berdampak besar ke segala sektor pemerintahan, baik dalam sektor kesehatan. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk vaksinasi bagi seluruh masyarakat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan juga memberikan kebijakan baru dalam memberlakukan syarat melakukan rapid test jika berpergian keluar kota maupun daerah. Di sektor pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan penerapan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan, serta pemerintah memperhatikan realisasi penggunaan dana tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi COVID-19 untuk menekan defisit anggaran terhadap pembiayaan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7, yaitu bagaimana cara meningkatkan pengambilan keputusan intuitif di dalam pengambilan keputusan suatu organisasi agar dapat memberikan efektivitas baik dari keputusan individu maupun keputusan kelompok, dan apakah dampak dari pengambilan keputusan intuitif. Jadi, cara meningkatkan pengambilan keputusan intuitif baik secara individu maupun kelompok menurut Gary Klein, berikut ini adalah cara yang dapat meningkatkan intuisi individu. Yang pertama, menggunakan proses terstruktur, mendengarkan dengan baik, buat keputusan sebelum tindakan, menguji kepercayaan, mengkonsultasikan dengan teman, komunikasi, meningkatkan pengalaman, lakukan berulang-ulang dari lingkungan yang berbeda, belajar mengenali dan menginterpretasi, kemudian membuat lingkungan pembelajaran yang benar, gunakan permainan mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah penilaian situasi dan studi kasus. Next. Kemudian menurut John Adair tahun 2004, pemimpin suatu organisasi adalah individu yang juga mengendalikan keputusan intuitif dalam kelompok atau organisasi. Cara untuk meningkatkan keputusan intuitif pemimpin organisasi adalah: 1. Seorang pemimpin sebagai individu maupun pimpinan organisasi harus mengetahui strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pemimpin juga harus mempunyai ide dan mempertimbangkan berbagai alternatif dengan mengumpulkan informasi atau data yang tepat dan akurat. Kemudian yang terakhir, pemimpin itu juga butuh mengembangkan keterampilannya. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain keterampilan analisis, yaitu bagaimana seorang pemimpin menganalisis dan menghargai berbagai informasi yang ada. Pengembangan keterampilan seperti ini akan terbuka dengan munculnya ide baru, daya kreativitas, dan imajinasi diperlukan untuk membiasakan seorang pemimpin mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Next. Kemudian dampak dari pengambilan keputusan intuitif dalam keputusan organisasi terlebih pada efektivitas keputusan kelompok adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan itu relatif lebih pendek karena pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan cepat. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu juga sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik karena kreativitas itu muncul dalam keputusan intuitif. Namun dalam mencapai efektivitas dari pengambilan keputusan tidak dapat dicapai apabila hanya menggunakan intuisi saja. Karena itu masalah harus diselesaikan secara komprehensif dalam urutan yang rasional, sedangkan solusi alternatifnya untuk masalah keputusan itu harus dirumuskan secara kreatif berdasarkan intuisi. Baik, selanjutnya saran dari kelompok 3. Ketika mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mempermudah mengklasifikasikan pengambilan keputusan ini, termasuk intuitif ataupun rasional, bisa menggunakan karakteristik yang dikemukakan oleh Calabretta yang menjelaskan bahwa baik keputusan intuitif maupun keputusan rasional mempunyai karakteristik. Dalam pengambilan keputusan intuitif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak membuat keputusan umumnya tidak disadari. Tindakan pengambilan keputusan terjadi dengan cepat, terutama jika dibandingkan dengan pemikiran rasional. Tindakan pengambilan keputusan melibatkan penggunaan action script, pengenalan isyarat memicu. Tindakan script diadakan dalam memori jangka panjang yang kemudian mengarah pada tindakan, yaitu implementasi intuitif. Tindakan membuat keputusan menggunakan simulasi mental, di mana pembuat keputusan secara mental menstimulasi penerapan skrip yang diberi sebelum bertindak. Tindakan membuat keputusan tergantung pada asosiasi holistik. Dan tindakan membuat keputusan lebih mengandalkan perasaan dan emosi daripada logika.
proses intuitif muncul disertai dengan pengaruh atau emosi, seperti kegembiraan atau harmoni. Yang selanjutnya, Calabretta menganggap pengambilan keputusan responden sebagai rasional ketika menunjukkan karakteristik. Yang pertama, tindakan pengambilan keputusan melibatkan pengumpulan informasi yang relevan. Tindakan membuat keputusan tergantung pada analisis formal dan sistematis dari informasi yang tersedia. Tindakan pengambilan keputusan bertujuan untuk kelengkapan informasi yang dikumpulkan dan analisis formal. Tindakan pengambilan keputusan mengikuti proses langkah demi langkah. Tindakan membuat keputusan tergantung pada logika, pilihan didasarkan pada aturan dan hubungan sebab akibat. Yang terakhir, tindakan pengambilan keputusan melibatkan interasional kapasitas kognitif, pembuatan keputusan dengan sengaja memberikan waktu dan kapasitas kognitif untuk pembuatan pilihan. Baik, terima kasih atas sarannya dari kelompok 3 dan pertanyaan dari kelompok lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.